Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk perkuliahan seminar proposal pada pertemuan kedua. Namun sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini sesuai dengan agenda, kita akan mencoba mengidentifikasi apa yang coba kalian tulis di lembar yang sudah dibagikan Bu Friska di grup. Kan bukan anak SMA lagi ya. Jadi yang ingin pertama atau duluan diidentifikasi, monggo dengan sukarela. Udah saya kirim ke grup ya Kak Teo, bisa dibantu share screen. Di grup lo ngirimnya. Kurang baik apa coba, Rio? Iya, Ini betul bener ya Bu ya. berkas bersama. Ya udah nggak jadi kalau gitu, nggak jadi tak bantu mas. Ya Ya udah, iya kan bukan Pak thank you Tarno Mas toh. Ardi. Ardi bukan Pak Tarno. Hah? Kok bukan Kak Tarno? Prok dibantu ya. Oh iya bener. Astagfirullahaladzim. Ngirimnya di grup pemakaian umum berarti bu. Scaffolding. Baik, Ibu, mohon izin, saya mempresentasikan sebentar terkait dengan topik atau judul buku saya yang di sini, di mana topik yang akan saya ambil adalah tentang penerapan strategi scaffolding pada pembelajaran IPA SD untuk meningkatkan berpikir kritis. Itu adalah topik yang akan dibahas. Topik ini muncul karena sejalan dengan pengalaman dan kegiatan yang saya lakukan, khususnya di Kecamatan Kedondong, Sawaran, yaitu saya melihat rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 6 di SD pada pembelajaran IPA yang saya lihat pada saat kegiatan RTS atau Road to School gitu kemarin. Dan itu bukan hanya IPA ya Bu ya, tapi lebih ke dominan kegiatan edukasi lah seperti itu. Nah, hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang sudah saya sempat lihat dan saya searching dan lain sebagainya, saya bantu googling dan lain sebagainya. Memang ada penelitian-penelitian terdahulu di mana menyebutkan, contohnya di sini ada di sekolah MI Matlahul Anwar di Tempel Rejo itu ada di Kecamatan Kedondong ditemukan indikasi rendahnya hasil belajar yang berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis. Lalu ada juga eh, opini yang mendukung topik saya yaitu tentang ketidakmampuan menjawab soal konsep di mana mayoritas peserta didik lebih dari 50% tidak mampu menjawab dengan benar. Artinya di mana siswa lebih terfokus pada hafalan dibanding atau rumus dibandingkan pemahaman konsep seperti itu. Boleh agak ke bawah Kak Theo karena saya bisa lihat dengan full ya. Nah, di sini juga siswa cenderung hanya menghafal rumus tadi yang sudah saya bilang. Jadi pada saat diberikan soal analisis itu terjadi kayak kesenjangan antara jawaban yang menggunakan rumus dengan menggunakan logika atau critical thinking. Maka dari itu saya ingin memberikan salah satu obat ya namanya obat atau solusi yang dimana kan sebelum-sebelumnya itu peneliti sudah menggunakan model gitu ya, model entah itu PJBL ataupun PBL dan lain sebagainya. Namun mengapa saya tidak menggunakan model juga dengan model yang terbaru atau berbeda? Karena yang saya rasa apabila sudah diteliti tapi menggunakan model yang sama atau model yang berbeda, itu kan akan cenderung bahwa jika jika hasilnya pun sama gitu, itu kan cenderung berarti bukan salah di guru atau di siswa, tapi di modelnya tersebut gitu kan. Makanya saya di sini mencoba terkait dengan ingin mengungkapkanlah metode scaffolding ini yang dimana kan metode ini adalah metode memberikan bantuan secara bertahap. Nah, nanti bisa berbantu dengan model yang sudah diterapkan sebelum-sebelumnya gitu. Apakah ada perbedaan lebih signifikan atau bahkan sama atau bahkan tidak ada sama sekali gitu. Intinya
dari masalah ini, yang berpikir kritis ini, saya ingin mengantisipasi nanti ke depannya, apalagi di kelas 6 khususnya, itu kan ada ujian ya, atau ada mungkin nanti tes masuk SMP dan lain sebagainya, kan ada juga soal-soal yang harus dikerjakan. Itu biasanya soalnya berbasis analisis atau HOTS gitu kan, critical thinking atau soal-soal tinggi. Makanya di sini saya ingin membuat atau ingin memberikanlah dampak penggunaan metode yang saya katakan metode scaffolding pada pembelajaran IPA khususnya di sekolah dasar. Nah, kemarin saya juga sempat konsultasi dengan Bu Ririn, ya Ibu, mohon izin terkait dengan scaffolding ini, di mana ini termasuk media, maaf, termasuk metode, model, atau pendekatan. Nah, setelah itu saya sudah berusaha atau sudah mencari referensi terbaru, Ibu, bahwasanya scaffolding ini lebih tepat dikatakan sebagai metode, karena kan ini adalah cara. Caranya adalah pemberian bantuan secara bertahap. Seperti itu. Nanti untuk pelaksanaannya sendiri juga saya ingin bukan hanya di satu sekolah, tapi lebih tepatnya di satu gugus atau satu kecamatan. Karena kalau saya mengambil satu kabupaten, itu sangat banyak. Di itu satu kabupaten sudah ada 25 di tempat saya. Kalau saya ambil satu kabupaten, itu bisa lebih dari puluhan. Makanya untuk mempermudah sampel, mempermudah nanti objek yang saya teliti, maka saya mengambil hanya satu gugus atau satu kecamatan. Satu gugus saja itu sudah 5 sekolah, yang dimana sekolah itu nanti akan saya perkuat lagi datanya dengan berbagai macam bukti, baik dari hasil soal ulangan, itu kan biasanya soal ulangan STS maupun SAS itu kan ada soal berbasis HOT atau soal critical thinking gitu kan. Kita akan lihat nilai aslinya seperti itu Bu, nilai aslinya. Karena saya sempat berkumpul dengan beberapa kepala sekolah yang kita tahu anak sekarang itu kan cenderung jawaban itu akan lebih mudah dijawab apabila to the point soalnya. Sedangkan yang kita tahu bersama, pemerintah kan tadi adanya kegiatan literasi kayak di yang Kak Teo ceritakan, upaya literasi siswa, upaya literasi atau eh, literasi bahasa dan sebagainya. Itu kan diterapkan bisa melalui soal-soal ulangan atau soal-soal pembelajaran. Nah, itulah yang digunakan sebagai soal critical thinking atau HOTS, tapi siswa mengalami kesusahan di situ. Makanya saya mempunyai ide atau gagasan ya, gimana caranya guru itu bisa mendampingi dengan menggunakan metode scaffolding ini, gitu. Bukan menggunakan metode yang sudah ada atau mungkin kita tahulah metode ceramah dan sebagainya seperti itu. Itu yang saya usulkan di riset nanti yang akan saya buat di S2 IPA ini, dan insya Allah kalau memang ini di-approve Bu, inilah ya Bu ya, apa namanya, proposalnya gitu, karena kita tahu kita ngejar waktu, kita ngejar materi juga, dan ini kan di sini izin Bu, ini kan judulnya atau topiknya kan pembelajaran IPA SD kelas 6. Nah, nanti ini akan saya kerucutkan menjadi mata pelajaran rencananya. Nah, mata pelajaran apa yang biasanya sering dikaitkan dengan soal-soal yang bercerita atau soal-soal HOTS. Nah, itu akan saya pilih-pilih dalam arti apakah soal tentang gerak kerangka otot sendi atau mungkin materi nanti perubahan energi atau pemanfaatan energi dan sebagainya. Intinya itu nanti kalau memang dirasa judul ini di pada tabel E, maaf di di kata di kata pembelajaran IPA ini kurang kurang signifikan, maka akan dikerucutkan menjadi mata pelajaran seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Saya mohon bimbingan dan arahan dari Bu Friska dan Bu Ririn. Saya cukupkan. Terima kasih, Ibu. Oke, Bu Rizka dulu atau Theo atau Ardi mau komentar?
Apa itu scaffolding tuh bukannya kalau pas lagi bangun rumah atau ngecat itu butuh. Tolong Bu Ririn, Hmm. tolong. Bener. Tolong. Ini serius. Bener Iya, namanya iya, scaffolding. iya. Tapi ini kita lagi ngomongin metode. Bu Ririn aja. Iya. Bu Ririn, ya, oke. Enggak, Bu Priska dulu. Oke, kalau dari pemaparan Mas Rio tadi, saya menangkapnya memang ada eh, sudah ada beberapa masalah yang didapatkan dari hasil survei dan wawancara atau ngobrol dengan beberapa kepala sekolah gitu. Cuman untuk topik terkait dengan penerapan strategi scaffolding, coba dibaca lagi Mas. Scaffolding itu masuknya strategi atau metode ya? Itu Nah, pertanyaannya sama Al. Ya, kalau sejauh ini saya nangkepnya ini metode, Bu. ya, kalau metode itu kan berarti nanti dia masih ada atasnya. Kalau dalam proses pembelajaran itu kan ada model, ya kan? Satu model itu kan bisa menggunakan beberapa Ya, metode sebenarnya. Kalau scaffolding ini, kalau sebatas pengetahuan saya nanti bisa sambil kita sama-sama koreksi, itu kan seperti memberikan reward kepada siswa ya. Maksudnya kita memberikan penguatan, tapi itu nanti sedikit demi sedikit dikurangi sesuai dengan proses dari pembelajaran itu sendiri. Ketika siswa sudah oke, itu maka pemberian penguatan dari kitanya juga dikurangi gitu kan ya. Nah, yang perlu Mas ya, Bu. Rio kaji lagi nanti terkait dengan penerapan strategi ini sejauh ini sampai di mana gitu. Apakah cukup dengan penerapan metode scaffolding di pembelajaran ini akan bisa meningkatkan berpikir kritis gitu. Langkah mana? Apakah cukup dengan melakukan karena di sini memang rendahnya hasil belajar berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis gitu tadi kan ya. Apakah benar? Apakah penelitian-penelitian sebelumnya sudah ada atau sudah dilakukan terkait dengan hubungan pemberian penguatan terhadap siswa atau metode scaffolding ini memiliki efek terhadap kemampuan berpikir kritis. Apakah itu efektif? Gitu. Itu juga perlu dikaji. Kemudian harus cari keterbaruannya dari metode scaffolding yang sudah banyak sepertinya sudah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu yang membedakan punya Mas Rio dengan yang lainnya tuh apa nanti yang akan dilakukan. Atau misal karena sekarang kurikulumnya merdeka, kemudian ada pendekatan deep learning, maka nanti model yang digunakan PJBL dengan menggunakan metodenya scaffolding. Nah, scaffoldingnya Mas Rio ini nanti akan didesain seperti apa dalam proses pembelajaran. Jadi jangan hanya penggunaan metode scaffolding. Soalnya kalau Mas Rio cari di Google Scholar aja ya, Mas Dio cari terkait dengan penelitian menggunakan metode scaffolding di IPA SD. Pasti akan sangat 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 banyak. Yang membedakan apa gitu kan itu Mas Rio harus kaji dulu. Kemudian untuk di latar belakang masalah menurut saya ini masih belum kuat Mas Rio. Mas Rio ingin mengangkat atau melihat nanti variabel terikatnya terkait dengan berpikir kritis. Tapi di sini kan indikasinya dilihat dari rendahnya hasil belajar. Apakah hasil belajar? Ya, memang ada hubungannya dengan kemampuan berpikir kritis. Tapi apakah itu selalu linier? Jangan-jangan berpikir kritisnya tinggi, cuman memang ketika mengerjakan soal atau terkait dengan teori tertentu di materi itu dia tidak baik gitu. Jadi mungkin bisa dikaji lagi langsung ke berpikir kritisnya. Seperti yang tadi saya sampaikan dengan Bu Ririn di Mas Dio, hasil belajar itu tidak perlu dijadikan variabel terikat pun pasti akan eh, teman-teman ukur juga gitu. Hasil belajar kan juga tidak hanya terkait kognitif, ada sikap, ada keterampilan, itu kan juga termasuk hasil belajar ya. Nah, kalau Rio memang mau mengangkat terkait berpikir kritis, coba dilihat
apakah berpikir kritisnya siswa dari soal-soal HOTS yang memang pernah diberikan atau memang nanti Mas Rio akan melakukan studi pendahuluan memberikan soal-soal HOTS ke siswa, apakah mereka bisa menyelesaikan atau tidak gitu, kendalanya di mana gitu, atau hasil penelitian dari eh, materi nanti yang mau diangkat terkait berpikir kritis, apakah sudah ada yang meneliti hasilnya seperti apa. Itu juga bisa digunakan sebenarnya untuk memperkuat. Tapi kalau misalnya di sini yang digunakan hanya indikasinya rendahnya hasil belajar, itu belum bisa Mas Rio katakan kalau berpikir kritisnya itu ada masalah gitu. Karena di hasil belajar kan nggak di breakdown hasil belajar kemampuan berpikir kritisnya seperti apa gitu kan ya. Itu jadi eh, untuk masalahnya sendiri saya belum 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 terlihat masalah gitu Mas Rio. Ini masih banyak sebenarnya juga bukan 100% asumsi tapi terlalu banyak asumsi jika dibandingkan dengan eh, fakta atau nanti diminta menuliskan gap Mas Rio pun masih masih harus berpikir ulang gitu gapnya apa ya gitu. Kalau mau angkat topik terkait ini. Terkait scaffolding juga tadi itu pesan saya. Coba cari apa yang menjadi keterbaruannya scaffolding ini penelitiannya sejauh ini untuk mata pelajaran IPA di SD itu sudah sampai mana? Karena sejauh yang saya tahu kalau hanya menggunakan metode scaffolding itu sudah amat sangat banyak. Ya, sementara itu sih dari saya diperdalam lagi masalahnya karena belum begitu nampak sampai akhirnya muncul metode scaffolding yang harus digunakan. Misal dari hasil belajar, ternyata observasi juga dilakukan, siswa itu kurang berminat gitu atau tidak 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 excited dalam pembelajaran. Itu mungkin bisa pengaruh atau bisa menggunakan metode scaffolding sebagai pemicu motivasinya gitu atau minatnya untuk di pembelajaran IPA bisa arahnya ke situ. Cuman kalau misalnya terkait hasil belajar terus mau menerapkan scaffolding, benang merahnya kayaknya terlalu jauh gitu, Mas. Atau Mas Rio nanti bisa merangkai itu agar terlihat lebih dekat seperti apa tambahan coba dicari lagi, diidentifikasi, diidentifikasi lagi masalah-masalahnya. Jadi biar benang merahnya terlihat dulu, baru nanti memilih apa obatnya. Apakah metode scaffolding ini tepat untuk memberikan treatment pada berpikir kritis siswa gitu. Apakah itu membantu? Kalau misalnya Mas Rio tadi kan judul keduanya yang diajukan itu model inquiry terbimbing. Nah, kalau inquiry terbimbing terhadap berpikir kritis, itu benang merahnya masih terlihat, Mas. Tapi kalau misalnya metode scaffolding, itu kan memberikan penguatan. Penguatan ke siswa. Bisa kok, bisa. Misalnya seperti itu kan, secara sederhananya. Apakah itu nanti akan berpengaruh kepada berpikir kritisnya? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Teori apa yang mendukung atau hasil penelitian mana yang sudah ada menunjukkan bahwa dengan metode scaffolding itu berpikir kritis siswa akan meningkat. Jadi itu juga perlu dikaji lagi, gitu ya. Bu Ririn? Baik, di sini saya mau menyampaikan kalau ini persepsi saya ya. Kalau menurut saya scaffolding itu sebuah istilah ya, bukan eh, sesuatu yang kita sebut seperti metode ceramah. Oh, berarti Ya, ini terus metode demonstrasi berarti nyobain di depan, kemudian resitasi. Oh, berarti mereka diminta untuk tugas, kemudian apa namanya presentasi, kemudian mereka mempresentasikan. Kalau Tuturi sepemahaman Handayani saya gitu nggak ya, Bu? bukan seperti itu. Scaffolding ini adalah satu istilah yang digunakan untuk menjembatani. Makanya tadi kan jembatan.
Kalau kita bangun bangunannya lebih tinggi, kita butuh scaffolding. Maka ketika kita lihat ada gedung-gedung yang tinggi itu kayak ada rangka-rangka besi itu, nah itu kan scaffolding itu nyebutnya. Nah, dalam pembelajaran pun demikian. Kenapa? Karena ada gap, ada kesenjangan. Apa kesenjangannya? Kesenjangannya di sini pengetahuannya siswa, di sini harapan guru atau yang tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kan ada gap, ada jarak gitu ya. Nah, jarak ini apa dibutuhkan scaffolding untuk menjembatani supaya sama. Misal, peserta didik kita, ini misalkan contohnya di mata kuliah penjas, peserta didik kita itu belum bisa berenang. Harapannya kan eh, dia tuh bisa berenang setidaknya gaya katak deh di sini gitu. Tapi kemampuannya masih di sini. Oke, kita jembatani. Pertama, kita pegang dulu bagian pinggir kolam gitu. Dipegang pinggir kolam, lurusin kakinya, lurusin tangannya. Artinya apa? Belajar ngapung kan ya, gitu. Setelah kita percaya dia sudah bisa ngapung, perlahan-lahan kita 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 lepasin pegangannya. Oh, ternyata dia udah bisa ngapung. Kemudian apalagi kakinya digerakin gitu kan. Nah, di sini yang awalnya kemampuan siswanya di sini, kemudian dengan bantuan kita perlahan-lahan naik dia. Naik, naik akhirnya sama sama posisi sama itu di mana kondisinya dia sudah atau mampu melakukan kegiatan berenang tadi, menguasai satu gaya tadi, gaya katak tadi itu. Nah, dalam hal pembelajaran pun demikian. Ketika guru masuk ke dalam kelas, pengetahuan siswanya kan di sini. Jembatan sehingga kita perlu scaffolding dengan cara apa? Ya pakai metode demonstrasi kah? Ya pakai metode apa presentasi kah? Pengamatan, praktikum atau sehingga sama nanti. Jadi nyampe apa yang diharapkan guru, kemudian apa yang di modal awal yang dimiliki peserta. Jadi sama nanti tujuan dari scaffolding itu adalah mencapaikan sama, pemahamannya bisa sama. Nah, kemudian kalau misalkan dilihat dari masalah yang dipaparkan oleh Mas Rio tadi, kan pengen apa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya. Kalau kita ingat lagi apa namanya taksonomi Bloom itu kan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Maka taksonomi Bloomnya itu yang berpikir kritis itu dari C4 sampai C6 gitu kan ya. Kemudian kalau dari C1 sampai C3 itu yang berpikir tingkat rendah. Nah, tadi Mas Rio menyampaikan bahwa peserta didik itu mereka cuma hafal rumus, dia nggak bisa pakai rumusnya kapan? Dia jelas, berarti kan dia masih di lot, masih di bawah, masih di level 1 C1 masih menghafal, belum bisa mengimplementasikan kapan rumus itu dibuat, kapan itu C3. Sama-sama lot aja mereka ada di paling bawah C1 gitu. Artinya apa? Berarti perlu kegiatan pembelajaran yang bisa menaikkan mereka ke atas gitu. Dengan cara apa? Scaffoldingnya itu seperti apa? Kegiatan apa sehingga disebut sebagai scaffolding? Sehingga di sini scaffolding itu sebagai apa ya? Rangkaian kegiatan lah, bukan 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 disebut sebagai Metode. eh, metode seperti metode ceramah atau diskusi. Justru melalui ceramah, melalui diskusi, melalui observasi, melalui praktikum itu adalah scaffoldingnya gitu. Bisa dipahami nggak, Mas? Jadi paket lengkap membelajarkan supaya sama nih pengetahuan awalnya peserta didik dengan yang diharapkan guru supaya sama. Nah, jarak gapnya inilah yang kita usahakan dengan kegiatan scaffolding itu, entah itu dengan diceramahi atau dikasih tugas atau mereka melakukan observasi. Seperti itu. Mungkin ini ya Bu Ririn ya jadinya. Kalau tadi kan saya juga tanya Mas Rio terkait dengan scaffolding ini Istilah. sendiri, istilahnya eh, Mas Rio juga menjawabnya metode. Jadi di sini lagi-lagi kita tadi ke presentasi pertama Mas Theo. Jadi perlunya definisi operasional yang dimaksudkan sebagai scaffolding di sini mau yang seperti apa?
yang disampaikan Bu Ririn tadi juga tepat gitu. Jadi ketika justru saya menangkapnya kalau misalnya seperti ini scaffolding yang dimaksud Bu Ririn nanti Mas Rio bisa di judul kedua yang diajukan tadi menggunakan inquiry terbimbing kan. Langkahnya yang mau digunakan adalah inquiry terbimbing untuk menyamakan tadi berpikir kritisnya biar biar sampai apa sih apa yang perlu dilakukan guru agar berpikir kritisnya itu tidak hanya nggak hanya C3 ya. Kalau SD bisa sampai C6 nggak ya? C6 tapi masih bukan C6 yang seperti anak SMA Ya, ya. jadi Masih tetap harus ada bisa create, batasannya. mereka tetap bisa membuat kesimpulan, Hmm, itu kan create, itu masuk create. project lah ya. Mereka Bisa. project. Jadi jadi nanti Mas Rio harus mendesain. Jadi penggabungan nanti mungkin Mas dari judul pertama dan kedua, tapi scaffoldingnya bukan metode atau strategi, Mm-mm. melainkan istilah tadi itu kerangkanya ya Bu Ririn ya. Iya, kerangka Ya kegiatannya kerangka, itu tuh ya ya scaffolding itu. Scaffolding treatment melalui yang inquiry akan. terbimbing. Nah, Tapi nanti harus implementasi didefinisikan. implementasi atau pengembangan pembelajaran scaffolding melalui atau implementasi scaffolding melalui inquiry terbimbing pada pembelajaran IPA di SD. Udah. Ya, tapi ingat harus ada definisi operasionalnya. Halo Jadi, Ibu. jadi nanti Halo eh, Ibu. ketika penguji atau misalnya pembimbing satu dan pembimbing dua membaca, sama persepsinya yang dimaksudkan scaffolding di penelitian atau di proposalnya Mas Rio itu seperti apa. Jadi tidak ada makna ganda. Jadi sama gitu maksud scaffolding di situ apa. Butuhnya definisi operasional itu tadi seperti itu. Gitu ya. Ya, baik Ibu. Izin bertanya Bu terkait dengan tadi penggabungan yang judul pertama dan judul kedua, berarti kalau kita akan menggabungkan yang terkait dengan tadi Bu Rini juga disampaikan, itu ada implementasi penerapan scaffolding dengan dengan berbantuan model input terbimbing terhadap kemampuan berpikir siswa gitu ya Bu ya. Panjang nggak itu 16 kata? Kan judul itu tidak boleh lebih dari 16. Kalau Iya, misalkan sesuatu bisa dimasukkan di bagian dalam, ya masukin aja di bagian dalam. Jadi jangan semua dijembreng di cover. Judul ya. oke Judulnya berarti kalau bisa intinya, dibuat menarik, oh ya, intinya kita penjabarannya nanti bisa di dalam. boleh. Iya Bu, izin berarti sama nanti mungkin akan saya coba terkait dengan judul pertama judul kedua ini. Saya akan coba tetap menggunakan mungkin scaffolding, tapi dengan berbantuan model inquiry gitu ya Bu ya. Hmm. Nggak gitu. Pembelajaran IPA di SD, pembelajaran IPA di SD melalui pendekatan strategi scaffolding. Nah, pembelajaran IPA di SD melalui implementasi scaffolding via. Via juga melalui ya. Maksudnya mau menyebutkan bahwa scaffolding yang dimaksudnya itu adalah inquiry terbimbing itu. Nah, iya, oh Ibu. Cuma Penerapan untuk inquiry terbimbing dalam penyusunan kata ini yang saya sedikit agak saya bingungkan. penerapan nanti dirangkai Bu Ririn. Oh, Nanti nah, pembelajaran IPA di SD dengan scaffolding melalui inquiry dengan menggunakan bisa nggak Bu? terbimbing dengan menggunakan Pembelajaran scaffolding berbasis pembelajaran IPA di SD kok berbasis? dengan dengan Ada scaffolding. menggunakan scaffolding dalam kurung inquiry terbimbing gitu ya. Boleh nggak? Enggak, jelek. Pembelajaran IPA di SD dengan menggunakan Kalau penerapan scaffolding. inquiry terbimbingnya dulu Bu, Penerapan inquiry terbimbing pada pembelajaran IPA di SD
melalui scaffolding. Enggak dong. Maksudnya me- Penerapan. scaffoldingnya itu melalui inquiry terbimbing gitu loh. Pembelajaran IPA di SD untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis menggunakan scaffolding melalui inquiry terbimbing. Gitu nggak sih? Penerapan strategi scaffold. Penerapan strategi. Jadi rangkaian scaffoldingnya itu adalah inquiry terbimbing gitu. Ketika kita melakukan kegiatan inquiry terbimbing, itu merupakan scaffolding yang kita lakukan pada pembelajaran tersebut. Kalau penerapan scaffolding dengan inquiry terbimbing pada pembelajaran IPA di SD? Enggak. Dengan penerapan scaffolding inquiry terbimbing gitu aja. Oh, berarti dengannya nggak usah. Penerapan Nggak usah. scaffolding inquiry terbimbing dalam pembelajaran IPA Mm-mm. untuk meningkatkan berpikir kritis tok. Yang lain satu Hmm. lagi apa? Jangan cuma satu dong variabel Ya terikat. masalahnya apa? Dia ada masalah apa? Literasi ya. Ya, hasil Karena belajar tadi tadi mas mas ininya. kalau hasil belajar sudah Ya, ya. include ya paket lengkap itu. Mungkin kemampuan menganalisis dan berpikir kritis. Hampir mirip nanti. Terlalu dekat. Mungkin nanti sambil PR-nya cari cari variabel terikatnya lagi ya Mas ya. Iya Ibu. Bu, tapi kalau misal nih saya cetus variabel terikatnya kan tadi pertama kan berpikir kritis. Nah, Mm-mm. yang kedua ini kan tadi kan ada permasalahan tentang literasi. Nah, kalau kita lihat nanti ada literasi sains yang memang perlu kita tingkatkan, Nggak apa-apa. bisa nggak Bisa. masukkan gitu, Bu? Bisa. Kan Tapi literasi itu tadi sains harus kan, cari dasarnya ya. hmm, oke baik Bu. Oke. Ada lagi Mas Rio? Mas Rio udah di-approve loh sama Bu Ririn, tinggal cari satu variabel lagi. Proposalnya harus jadi semester ini. Iya Bu, jadi insya Allah ini saya bacakan kembali Bu ya, eh, judul yang sudah kita Dia mau, rangkai mau bersama tadi. fixkan sekali loh. Pokoknya harus fix ini. Bismillah Ibu. Nah, jadi penerapan scaffolding inquiry terbimbing dalam pembelajaran IPA SD untuk meningkatkan berpikir kritis. Nanti tinggal Ya, satu lagi variabel terikatnya. iya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Sama. Berarti yang belum siapa? Estika, Ardi. Ayo Di. Go Ardi, go Ardi, go. Atau perlu kita undang Pak Nyato sebagai dosen tamu di mata kuliah ini? Wow, Tentu tidak, kata Andi. Mana Sinchan tadi? Hah? Sinchan itu siapa? Sinchan. Tadi di kepala dia ada Sinchan itu. Oh, Pantesan tokoh idolanya Sinchan ya, I see. Kekes keperingkat tidak. mama Shinchan. ini sebenarnya tidak akan saya potong. Jangan Langsung gitu masuk ke dong. YouTube. Jangan dong. Ardi share screen. Tolong Theo Masya Allah. dikomentari. Langsung komentar, Bu. Gak sabar tuh diwaca sik. Di SMP ya, Di? SMP, Bu. Tapi masih nyari SMP-nya. Kayaknya mau tempat Ardi sana, Bu. Di Sumsel. Pinteran. Jauhnya. Cuti dia nanti tuh kerja. Apa masalahnya? Masalahnya sana tuh kudet loh, Bu. Ya Allah. Kan masalahmu. Enggak, literasi sainsnya emang kurang, Bu. Dari mana datanya? Ini PISA pasti internasional. Ya, apa ChatGPT? Dikit. Dikit. Enggak, kalau Ardi mah banyak. Muka saya aja di ChatGPT udah cantik-cantik, di ChatGPT gemuk lagi. Lihat Ardi kelakuannya.
Astagfirullah. Apa masalahnya, Di? Belum optimal penerapan literasi. Ini Hmm, saya mau komentar dari mana ya? coba Hmm. komentar dulu aja, Bu. Paragraf pertama, riset ini berdasarkan masalah rendahnya tingkat literasi. Ini maksudmu PISA atau apa? Pisang sih kata dia. Jujur dulu, ini memang berdasarkan hasil baca atau dari ChatGPT? Kalau ini ChatGPT. Nah kan, udah pasti sumbernya nggak ada. Udah terlihat dan terbaca ini. Karena gini loh, Bu. Ardi itu sebenarnya bingung. Mau Heeh. bawanya kan, karena kan Pegangan dulu, pegangan dulu. di sini kan risetnya kan IPA, Bu ya. Tapi kan Mm-mm. permasalahan yang mau dibawa di sekolah Ardi itu ketinggalan zamannya. Tapi gimana caranya eh, dengan Ardi di pendidikan IPA ini bisa bawa pendidikan IPA-nya. Karena kalau Definisi dibawa ketinggalan zamannya Iya, apa, Ardi? ketinggalan zamannya itu definisi Definisi ketinggalan operasionalnya zaman apa? itu apa? itu tadi Bu, manusianya kudet-kudet. Allahu Akbar, Kamu kok kamu bisa bisa mendefinisikan atau mengklaim itu kudet itu karena apa faktornya? Apa yang kamu lihat? Kalau tadi Karena kan Bu Dian bilang di sekolah saya itu Bu bukunya masih terpisah-pisah, fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri. Nah, deskripsikan seperti itu kudet yang kamu tangkap itu seperti apa? oke, kalau kalau untuk gurunya mungkin dari gurunya dulu Bu ya, mungkin kurang update dan masih menerapkan kayak pembelajarannya itu KTSP loh Bu, zaman dulu nggak banget. masalah. Ya, nah terus eh, ketika Ardi itu bawa mahasiswa baru ke sini, teman-teman, itu mungkin ya kalau Ibu ngelihat Ardi ya mungkin kayak Ardi semua orang-orangnya gitu. Lo nggak Hmm, kudet berarti orang IT-nya bagus. Enggak di situ. Loh, mukanya gitu. Bukan pemahaman parah, parah bener. ilmu ilmu di MIPA-nya itu benar-benar beda dari yang ada di Metro gitu loh misalnya Bu. Nggak misalnya emang emang ini cara belajarnya emang beda. TV1 berarti ya. Mm-mm. Nggak pernah nonton TV dia Bu, YouTube dia nonton. Hmm. Ya gitu. Nih, sekarang gini, coba Ardi sampaikan di dalam imajinasinya Ardi itu eh menemukan masalahnya apa, kemudian mencoba menuliskannya atau yang mau dilakukan seperti apa. Kalau kayak dia tadi kan jelas tuh, dia mau bikin alat buat lab gitu Hmm. kan, udah jelas gitu. Terus kalau Theo tadi dia mau men-treat guru kemampuan melatih siswanya untuk membaca lantang. Kemudian Rio tadi udah jelas. Nah si siapa tadi yang belum ini berarti Erin. Erin tadi kan mau membuat imodul. Nah, kemudian tadi juga gitu. Nah, kalau di Ardi sendiri itu kepikirannya apa gitu? Nggak ngerti. Biar biar nggak kudet itu tadi kira-kira Udah. apa yang akan dilakukan gitu. Simpelnya itu sebenarnya Ardi kalau membawa masalah IPA ini kayak eh, praktikum digital itu pakai pet atau apa dibawa ke sana masih bisa dipakai Bu karena di sana belum tahu. Ngapa kamu nggak ngembangin web di? Di sana bisa nggak internet? Kira-kira kalau kita, Internet lancar nggak? ah, Ardi 5 kilo Bu kalau mau kuliah dulu daring oh, keluar dari desa nah Oh. kalau kamu nerapin pet gimana? Nggak bisa juga lah kalau kamu bawa ke sana. dimodali wifi Bu. Kamu mau penelitian modelin wifi? Ya nggak apa-apa Bu. Yang penting bisa bawa itu aja pet simulation itu untuk praktikum digital karena di sana juga
sempat tanya praktikum di sana itu cuman apa ya? Intinya kebanyakan nulis, ditinggal gurunya, nulis, tinggal gurunya. Itu kan sebenarnya yang bermasalah gurunya kan, Bu. Bukan bukan belajarnya. Berarti gurunya kamu gantiin aja di. Berarti kamu pelatihan MGMP di. Nah, ya itu. Heeh. Masalahnya sebenarnya itu. Eh, Tapi apakah gimana caranya IPA ini bisa masuk ke sana? Tuh. Emang sekudet itu di sana di. enggak deh? Udah, Kayaknya Bu. kayaknya Ardi aja Kayaknya. deh ini. Cari-cari. Enggak, Nanti saya pulang enggak. kampung saya mau mampir deh. Apa nama desanya? Kamu bukannya bareng Oke. sama Sandy ya, Di? Satu de Abu, satu satu desa sama Sandy kan? ya, Sandy oke loh. Sandy. Nah, tadi katanya semua yang dari sana kayak kamu. Sebenarnya Sandy juga sama kayak Ardi, cuman minat belajar Sandy kan tinggi, Bu. Loh, berarti itu ada masalah sama minatnya, bukan gurunya. Siswanya juga pasti minatnya kurang Nah, itu yang terhadap harus dicari. tuh. Nah, kan dapat Tapi kan ini masalah dia. Karena IPA, apakah bisa, Bu? Kalau misalkan lintas minat itu pakai IPA aja. Tapi kan di sana sebenarnya secara umum, Bu. Ya bisa kamu buat IPA itu menjadi menarik, jadi minat belajarnya tinggi. Tidak harus menggunakan gini. Ketika kamu mengatakan itu tadi kudet, kan kita langsung Hmm. kudetnya itu terkait dengan IT dan teman-temannya. Tapi seperti penelitiannya yang dirancang Dio tadi, ketika IT-nya terlalu eh, bukan terlalu ya, kan kita mau mengembangkan terkait dengan IT, apakah sarprasnya di tempat itu mendukung? Ardi bilang aja tadi waktu mau kuliah 5 kilo dulu cari sinyalnya kan gitu. Nah, ketika nanti mau menerapkan itu, inovasi itu, kan jadi kendala juga di sekolah. Berarti bisa gimana Ardi itu merancang pembelajaran IPA, mungkin tidak harus menggunakan IT, tapi Teknologi. iya tidak menggunakan teknologi, tapi misalnya dengan praktikum sederhana dengan alat-alat yang ada di sekitar. Kan Ardi dulu terkait dengan laboratorium. Mm-mm. Nah, kenapa nggak membawa konsep itu lagi di pembelajaran IPA gitu? Jadi kan kontekstualnya nanti dapet, eh, mungkin bisa meningkatkan otomatis ya biasanya siswa itu akan lebih kalau hasil-hasil penelitian yang sudah-sudah biasanya peneliti eh, pembelajaran IPA menggunakan atau menerapkan praktikum itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan guru memberikan materi dengan ceramah, ya kan? Atau mau pemberian materi secara teori saja gitu. Karena mereka bisa praktek, mungkin itu bisa meningkatkan. Tapi dilihat lagi materinya apa. Bisa nggak Ardi eh, mendesain pembelajaran yang menarik dari materi yang ada di materi di SMP. Inovasinya apa? Kemarin kan pesannya Pak Randy di teknologi dan media pembelajaran guru yang baik. Apa Theo? Mana Theo? Nggak yang dengar mampu suara. berkembang. Yang mau berinovasi kan? Inovasi itu kan tidak harus Nggak terkait dengan melulu teknologi yang canggih. ya Digital nggak melulu inovasi. tentang digital. Inovasinya apa yang dilakukan? Jadi ketika definisi kudet itu tadi kalau saya menangkap dari penjabaran Nardi ternyata terkait dengan minat belajarnya gitu yang kurang. Sebenarnya kalau dia dia rajin ternyata bisa juga kok ada sampelnya gitu kan. Nah, gimana caranya membuat tadi kan Nardi pengen gimana bawa IPA ini ke sana agar lebih eh, menarik gitu. Jadi mereka lebih berminat setidaknya untuk belajar IPA dulu. Nanti ketika sudah berminat mau belajar itu dengan mata pelajaran yang lain pun akan mengikuti biasanya gitu. Bagaimana Ardi membawakan IPA di tempat yang kudet itu tadi jadi menarik gitu. Daerah situ Pak dominannya apa di pekerjaan penduduknya? Kebun, Kayak, eh, Bu. kebun kopi. Hah? Ya, apa sih? Karet. Oh, karet. Karet. Oke. Gimana deres karet itu Terus, bisa berkaitan dengan IPA? iya, itu Iya, kan salah kan satu, iya. Iring-iringan. misalnya apa biji karet ya? Apa sih yang itu biasanya untuk yang diadu itu? Polong, Biji polong. karet.
Polong. Nah, itu bisa untuk main apa juga, main yang Gasing. gasing. Itu kan bisa dihubungkan dengan pembelajaran, Di. Itu kontekstual loh, Di. Iya, Maksudnya link apa? Dah. Berarti apa? Intinya pembelajaran kontekstual dengan potensi lokal yang ada di situ. ya. Itu malah bagus tuh. Kalau deres karet itu kan bentuk pisaunya beda kan ya, yang untuk Nah, nariknya itu. Coba kalau misalnya nanti mereka suruh bandingin, kalau nggak dimarah emak bapaknya, pakai pisau biasa sa yang di dapur. Mm-mm. Nah, itu kan apa yang membedakan? Apakah luas penampangnya atau ketajamannya? Itu nanti kan bisa kamu jadikan problem Konsep atau fisika iya. Kenapa makan kedondong lebih enak kalau dibanting atau dijepit pintu daripada dipotong pakai dibuka. pisau? Ya kan? Ya nggak? Pernah nggak makan kedondong dibantingin gitu? Itu. Rasanya Kalau lebih Ardi mah keluar kan? Ardinya yang dibanting dulu baru bisa makan kedondong. Nah, hal-hal yang sepertinya sepele, Bu, kayak gitu kan nggak berinovasi loh. Inovasi itu definisinya apa? Inovasi itu tidak Menyadarkan melulu. mereka loh di samping di Mm-mm. sekitar mereka. Ternyata tuh konsepnya ada secara sains. Di, kalau deres itu ke arah atas apa ke arah bawah sih, Di? Ka- Kalau di tempat Hah? kita tradisinya ke bawah, Bu. Nah, Itu ke kenapa bawah ke ke bawah atas. nggak ke atas? Siapa ngajarin mereka ke bawah? Gravitasi toh? Hah? Apa sih Lah kok ke bawah iya, ke atas? Aku aja nggak tahu. gini loh, nge- arah arah Ngambilnya, Bu, arah arahnya. arah ininya, Oh, arah deresnya itu. sayatannya, arah Oh, dari sayatannya. atas. Heeh. Dari Nah, atas ke itu. bawah. Iya. Lah iya kan? Kan nggak Pot- mungkin dari Potensi bawah lokal ke itu, Di. atas. Lah iya itu makanya malah malah kena itu di. Kamu bikin video Masa dulu. kamu bilang lagi kudet-kudet Video lagi di situ di? videonya bisa jadi bisa aja pengembangan gitu. Ayo anak-anak, kenapa kalau kita lagi menderes, coba perhatikan arah deresannya. Beneran loh tuh. Iya. Itu pertanyaan pemantik itu. Atau mereka suruh project, nanti ada yang ke bawah sama ke atas, dimarahin Mana sama yang yang cepet punya karet. duluan, mana yang Nggak, mudah gitu. dimarahin ngerusak itu nanti. Ya satu pohon aja nggak apa-apa. Pohonnya Ardi kan ada tuh, dia pasti punya itu. Ya, kenapa Ya orang, Bu. rakyat ya? Terus kenapa harus dicampur cuka? Kimianya bisa Penasaran tuh itu. nanti kalau di SMP kan Ya gimianya. Biar cepat beku. Lah terintegrasi tuh. iya, Nah, iya itu tuh. inovasi. Itu loh di itu itu dari sini Nah, sama Adri kayak hanya malas berpikir dia nih, Bu. Dia minta mm-mm. minta kita memikirkan judulnya. Ayo wes, tuh udah dapat. Besok ke Pak Nyoto. Sentil lah mau kalau nggak ini nggak lanjut Empek-empek lagi ini. Besok pempek, Bu. ya di malah Yang dapet itu di ya, eh, ini apa masalah potensi yang lokalnya dapet dari ChatGPT tolong tolong dihapus. dihapus hapuskan ingatanmu tentang ChatGPT Ya, lupakan dia masalah fokus itu jangan kepada cari di potensi chat. lokal Ya, masalah jangan cari dari ChatGPT. dari lingkunganmu sendiri loh. Ini kayak Budian, dia sebenarnya tahu, tapi tidak bisa menuliskan karena sudah. Menarasikannya Ya, makanya kuliah di Pak ayo 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 ayo. Bu Priska nggak jadi-jadi tuh bikinnya tuh. ya kan kita masih daring, belum ketemu. Oh iya. Jadi saran judulnya, Bu. Apa tadi? Ya cari Hmm. dulu masalahnya di list dulu yuk. Baru bikin judul. Judul itu terakhir nanti. Topikmu ngangkat potensi lokal yang ada di Ah, tempatmu, Daerah kan? apa? itu Oh, maksudnya. Oke. Ngangkat mana sih potensi kamu nggak lokal. ngetik loh? Di kamu ngetik di mana sih, Di? Iya, masa nggak di sini? Loh, apa ya? Nggak Nggak berubah. ada tampilan apa-apa tuh. Oh, lah. Nah, ini kayak Nah, kudet ini. Langsung aja tadi di atas topik. Topik, di atas topik. Itu hapus aja Heeh. loh, Di. Nanti kan kamu bisa save as loh. Oh, udah dihapus, Bu. udah dihapus tuh, Bu. Oh, udah. Kan kita tadi Sudah ngomong suci Wah, dihapus kembali. tadi. Sudah suci ya, walaupun belum ini, belum lebaran.
Apa nama Potensi daerahmu lokal yang terkenal daerah di apa? namanya, Ding? Di Wing. Oki kan terlalu luas loh. Lempuing. Kayu kah? Lempuing. Arah Sungai Sodong. Sungai Sodong itu ada yang Iya, bisa diangkat juga nggak? Mungkin sebagai potensi lokal untuk di mata. Senjata, Bu. iya. Hah? Ada pasti Ah, tuh. Mereka hidupnya lebih Ada dominan ke arah sungai nggak? kebiasaan-kebiasaan yang biasanya hanya dilakukan di sana nggak? begal. Allahu Robbi. Begal sama nikah satu ini ya, satu panggung pengantin perempuannya lebih dari satu ya dia. Hah? Iya. Itu janganlah ya. Itu masalahnya. Nah, terus Itu nanti emang bener sambil itu. kamu kaji materi di SMP yang bisa, enggak deh, potensi lokalnya dulu di list. Kemudian kamu list lagi materi-materi di SMP yang sesuai nanti. Ganjil, ganjil, pilih materi ganjil Oh, lah. materi di semester ganjil kelas 7, 8 dan Mm-mm. 9. Mm-mm. Semester ganjil kelas 7, 8 dan 9. Nanti kan kamu cari kesesuaiannya dulu dengan Yang ada di tempatmu. potensi-potensi ya. Nah, Malah bisa kemudian dipadukan itu di kaji lagi referensi atau artikel-artikel terkait dengan materi tersebut yang masih tergolong dalam kategori materi yang sulit oleh Mm-mm. siswa, itu materi yang mana sebagai pendukungnya. Jadi tidak hanya eh, oh materi ini cocok dengan potensi lokal ini, tapi juga yang dianggap yang kira-kira eh, masih perlu atau perlu bantuan Ardi untuk mengembangkan terkait dengan bahan ajarnya. Kalau tadi kan baru nanti di situ dari artikel referensi artikel itu juga bisa dilihat yang sudah pernah diterapkan itu menggunakan model apa berbasis apa. Jadi nanti bisa untuk keterbaruannya juga. Bisa cari masalahnya juga baru nanti bisa menuliskan riset ini berdasarkan pada masalah apa. Tadi kan masih kita berbicara topik ya. Kita belum belum Hmm. artikan, belum observasi, belum baca artikel terkait apa sih masalah yang ada di sana. Jadi daerah Oki deh, kalau misalnya Lempuing kan terlalu sekupnya kecil nih kalau mencari artikel. Daerah Oki terkait dengan materi IPA di SMP, itu apa aja masalahnya. Kalau misalnya Ari belum sempat pulang kampung, tapi kan ini karena mau Lebaran pulang kampung, saya ketemu sama teman-teman yang ngajar di SMP, sambil wawancara, kan bisa untuk memperkuat. ngajak ngopi lah. Iya, ngopi, nyeduh kopi dari tempat Erin. Biasa ada reuni Akbar soalnya, Bu. Nah, tuh Masya Allah, tuh sekalian. bisa. Coba bawa instrumennya sekalian, Dri. Bu, tinggal seminggu. Dia suruh bikin instrumen ChatGPT lagi nanti. Ya nggak apa-apa kalau misalkan mewakili pertanyaan yang Pertanyaan bisa gitu. Asal kegali jawabannya juga data jangan untuk ChatGPT ya. awal penelitian, kenapa enggak? Memanfaatkan AI. Ya boleh dimanfaatkan, tapi jangan tergantung sama dia. Alat bantu aja. Lempung. Oke. Udah ya, Bu Priska, Ardi. Selanjutnya, apa udah 16:22 ini? Belum sampai pasar? Oke, Iya, berarti Bu, udah. PR-nya belum Rafli sama Estika yang belum ya? Estika. Mm-mm. Betul. Ya, minggu minggu setelah Lebaran. Iya, betul. Oke. Terus mata kuliah teknologi dan dia pembelajaran IPA dikerjakan LKM-nya ya. Udah dibuka, Bu? Tadi aku cek belum ada. Masa sih udah lah.
Kalau belum tak buka. Iya. Ya, nanti dulu. Tutup dulu inilah. Bu, mau tanya bentar, Bu. Tumben. Ini enggak soal materi. Oh, makanya tumben. Harga tiket sekarang berapa, Bu? Gitu kan. Enggak, perkuliahan dari Kamis, Jumat, Sabtu ini emang ketentuan dari Pasca atau emang dari IPA, Bu? Nah, Gimana pertanyaannya? Kamis, Jumat, Sabtu. Sebenarnya Ya kan? kalau untuk penjadwalan itu bisa dari Selasa sampai Sabtu Mm-mm. untuk penjadwalan. Tapi kesepakatan di Pasca sebenarnya hanya Jumat dan Sabtu. Tapi permintaan Pak Rektor untuk penjadwalan bukan permintaan Pak Rektor karena di Pasca itu ada kebijakan 2 mata kuliah bisa full PJJ. Jadi, Pak Rektor meminta khususnya untuk IPA tidak dipadatkan di Jumat dan Sabtu. Karena kalau dipadatkan Jumat dan Sabtu, Jumat itu bisa sampai setengah 6 seperti angkatan pertama. Kalau yang PP misalnya Mas Dio mau PP kan kasihan sampai setengah 6. Jadi 2 mata kuliah memang dijadwalkan di Kamis. S3 antara ada dan tidak ada loh. Kadang muncul, kadang Gimana enggak. Ardi? Nah, Emang tuh. emang ada Cahayanya kendala gitu apa? tuh kan. Tuh. Bahayanya Gila. yang Di Kamis kendala apa ya? Oke, di Kamis itu kan sebenarnya kemarin kenapa ada Zoom karena kuliah tamu satu. Yang kedua, memang hari Kamis itu didesain untuk PJJ. Jadi ketika misalnya nanti kita ada pertemuan mau perlu luring atau perlu daring itu bisa di move ke hari Jumat atau Sabtu. Jadi sesuai kesepakatan aja. Misalnya dengan Pak Nyatopa, mohon maaf hari Kamis kami ada jadwal. Jadi Zoom-nya diganti hari apa. Misalnya mau ada Zoom kalian IPBA gitu. Karena desainnya memang hari Kamis itu untuk mata kuliah full PJJ. Full online gitu. Oke. Ya, Bu. Nah, Bu Ririn belum dibuka itu LKM-nya. iya nanti dulu. Toh juga udah dibuka nggak langsung dipakai sama kalian kan? Iya, astagfirullah, kan baju lebaran mau dipakai Oh iya lebaran. iya 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 iya. Oke, ini tunggu dulu saya tutup dulu ini. ya Bu, Apa Bu Priska tutup dulu? kan yang buka Bu Nirin. Kau yang mulai. Besok masih ketemu deh Emang ya kuliah emang satu lagi ya. cocok mata kuliahnya apa PA-nya ini Theo. Apa tadi di awal tadi nyanyi-nyanyi sendiri kok. Baik, alhamdulillah hari ini pertemuan kedua sudah kita laksanakan dengan 6 mahasiswa ya mengkomunikasikan eh, atau memaparkan rancangan topik penelitiannya eh, sehingga ada 2 lagi yang belum, Rafli dan Estika. Kita lanjutkan di lain waktu setelah Lebaran. Kayaknya belum maaf-maafan karena besok kita masih ketemu lagi satu gitu ya. Jadi nanti aja maaf-maafannya di rapel hari Sabtu mata kuliah evaluasi ya. Baik, kalau tidak ada, jangan lupa yang sudah tadi diberikan saran diperbaiki untuk bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbing masing-masing gitu ya. Semoga dapat insight yang lebih luas dengan diskusi kita hari ini, dapat membantu Bapak Ibu sekalian menentukan topik penelitiannya dengan baik dan bisa menuliskan proposalnya. Sudah 16:27 kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat